Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih membahas tentang mansubatul asma, yaitu isim-isim yang dinasobkan. Kita telah sampai ke pembahasan poin yang ke-6, yaitu tentang hal. Hal adalah isim mansub yang menyatakan keadaan isim atau sahibul hal yang sifatnya masih samar. Contoh di sini, laqitu abdallahi raqiba. Laqitu ini adalah fi'il fa'il. Abdallah maf'ul bih. Maksudnya bahwa saya telah bertemu dengan Abdullah. Orang mungkin bertanya, dalam posisi seperti apa bertemu dengan Abdullah? Maka untuk menjelaskan kondisi kita ketika ketemu dengan Abdullah, maka dikasih hal, itu menjelaskan kondisi yang masih samar ketika kita sedang berbicara. Dengan ditambahkan hal ini, misalnya raqiban, maka menjadi jelas bahwa posisi kita bertemu dalam berkendaraan. Kita baca dari bacaan lebih jelas lagi, maka kita harus mengetahui syarat-syarat hal. Syarat-syarat hal ada 3. Yang pertama, hal tersebut harus bentuknya nakirah. Yang kedua, terjadi setelah kalamnya sempurna. Dan suatu kalam disebut sempurna, minimalnya ada fi'il fa'il atau mubtada khobar. Yang ketiga, sahibul hal harus ma'rifah. Nah, dalam contoh ini, laqitu abdallahi raqiba, ini telah memenuhi ketiga syarat tadi. Yang mana untuk nakiroh atau halnya mesti nakiroh sudah terpenuhi. Kemudian terjadi setelah kalamnya sempurna, yaitu terletak setelah fi'il fa'il, bahkan setelah maf'ul bihi. Sahibul hal harus ma'rifah. Maksud sahibul hal di sini adalah yang menjelaskan pelaku. Dan sahibul hal di sini bisa kepada fa'il atau maf'ul bihi, atau bisa keduanya. Nah, dalam contoh ini dimungkinkan kepada yang berbicara atau yang menjelaskan kondisi objek ketika ketemu. Bagaimana untuk menentukannya? Itu kembali kepada kondisi ketika berbicara, atau maksud dari pembicara ingin menjelaskan siapa. Nah, dalam kondisi ini, laqitu abdallahi raqiba bisa menjelaskan kepada yang berbicara atau kepada objek, yaitu kondisi Abdallah ketika ketemu. Kemudian macam-macam hal. Hal dapat dibentuk pertama dari isim dhahir. Maksud isim dhahir di sini adalah isim yang bertasrif atau menerima perubahan yang disebut dengan isim mustaq. Misalnya bisa diambil dari isim fa'il. Seperti ini contohnya. Laqitu abdallahi raqiba.
Ini isim fa'il dari rakiba yarkabu. Atau contoh lain misalnya salimatan. Ini juga dari salima yaslamu. Adapun di sini pakai ta marbutah karena sahibul halnya muannas. Maka hal di sini mengikuti sahibul hal yaitu muannas. Contoh adatit ta'iratu salimatan. Pesawat itu kembali dengan selamat. Yang kedua, bahwa hal bisa dibentuk dari isim jamid. Jamid di sini dia tidak bertasrif. Contoh, hatalatil amtaru baghtatan. Hujan turun secara tiba-tiba. Dan baghta ini ia selalu dalam posisi hal. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran atau bacaan bahasa Arab, memang kata baghta ini dominan sebagai hal. Sebagaimana contoh dalam kalimat ini. Yang ketiga, ada kekecualian dari syarat hal mesti nakirah, tapi ada dalam satu kondisi bahwa hal itu ma'rifah. Tetapi itu dalam satu kondisi saja, yaitu kata wahad ketika mudhaf. Baik mudhafnya ke, misalnya di sini kepada isim dhamir muttasil mukhatab, yaitu ka, misalnya ijtahid wahdaka, bersungguh-sungguhlah engkau dengan sendirian. Atau contoh lain misalnya ajtahidu wahdi, saya akan bersungguh-sungguh dengan sendiri. Nah ini wahdi di sini atau wahdak dia ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Karena dia mudhaf. Dan setiap kata mudhaf itu ma'rifah. Yang keempat, bahwa hal dibentuk dari syibhu jumlah. Maksud syibhu jumlah adalah bisa dhorof atau jar majrur. Contoh, ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Saya telah melihat pesawat itu di antara awan. Nah ini baina di sini dia posisinya menduduki hal. Yang kelima, bahwa hal bisa dibentuk dari jumlah ismiyah atau fi'liyah. Contoh dalam bentuk ismiyah, istaiqadtu wasyamsu safi'atun. Artinya saya bangun di pagi hari ketika matahari bersinar terang. Atau bisa juga diterjemahkan, saya bangun pagi dalam posisi matahari. Nah, di sini kita dapat maklumat baru bahwa wawu bisa posisinya menjadi hal. Sebagaimana kita telah pelajari bahwa huruf wawu itu ada huruf qasam atau huruf sumpah, kemudian huruf ataf, dan yang ketiga bahwa wawu di sini bisa menduduki posisi sebagai hal. Nah, bagaimana kita bisa menentukan wawu ini sebagai wawu hal atau ataf? Nah, maka ini kembali kepada kita kebiasaan membaca. Jadi dengan kita banyak membaca, kita akan bisa merasakan apakah ini wawunya hal atau lain.
Kemudian bahwa hal itu harus ada pengikat yang mengikat antara jumlah dengan sahibul hal. Nah, pengikat ini bisa berupa wawu yang dinamakan wawu hal atau dhamir saja atau keduanya. Nah, contoh di sini sarat tiflu wa huwa yabki. Anak itu berjalan sambil menangis. Ini wa huwa diartikan sambil. Kemudian yang ketujuh, bahwa hal berada di depan sahibul hal. Nah, ini mungkin kekecualian. Pada dasarnya bahwa hal ini berada di kata atau terletak setelah fi'il fa'il atau setelah fi'il fa'il maf'ul bihi. Tetapi bisa bahwa hal dikedepankan. Contoh, musri'an sarar rajul. Lelaki itu berjalan dengan cepat. Yang kedelapan, terkadang hal berbilang lebih dari satu. Contoh, hadaral qaidu dhafiran dhahikan. Panglima itu datang. Dalam kondisi tenang dan tersenyum. Nah, di sini kita tidak menyebutnya sifat, walaupun persis seperti sifat, tetapi di sini bahwa isim mansubnya menjelaskan tentang kondisi, tentang keadaan daripada sahibul hal. Yang kesembilan, terkadang fi'il dan sahibul hal boleh atau wajib dihapus. Nah, contoh yang boleh dihapus, tiba-tiba kita menjawab rokiban. Ini mungkin untuk menyingkat perkataan. Maksudnya adalah, atau tersiratnya adalah ji'tu rokiban. Jadi ketika ada yang bertanya, kaifa ji'ta? Bagaimana engkau datang? Apakah berkendaraan atau berjalan? Nah, kita mungkin ingin menyingkat perkataan atau jawaban rokiban, yang maksudnya bahwa saya datang dalam posisi berkendaraan. Kemudian yang sifatnya wajib dihapus dalam ungkapan tatabba' hadhihi ta'limati minal an wazzamanu yasiru sa'ida. Ikutilah pelajaran-pelajaran ini mulai dari sekarang sampai yang akan datang. Barakallahu fiikum.